warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yunisari Nasution, NPM 2014-0068. Di sini saya akan menjelaskan tentang video durasi dengan 15 menit tentang pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan dan masalah dan konsekuensi masalah remaja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian kebutuhan remaja. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada dua individu atau pada diri individu yang bersifat psikis, kualitas, progresif, sistematis, dan berujung pada kualitas atau mutu, berupa tingkah laku, berpikir, emosi, dan nilai-nilai yang dihadapi. Remaja berasal dari kata lain, yaitu adolescence, yang berarti tumbuh dan mencapai kematangan atau mencapai kedewasaan. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak kepada masa dewasa yang mengalami perubahan atau perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu masa kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Masa remaja merupakan masa perlatihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Memandang bahwa masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama saya remaja atau selama masa remaja, banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Kebutuhan akulitasi diri. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, atau yang lain-lain. Kedua, kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional itu seperti kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengpuasan dari pihak lain yang dikenal dengan nafsu. Ketiga, kebutuhan berprestasi. Kebutuhan berprestasi ialah kebutuhan atau need of achievement atau yang dikenal dengan ANT, yang berkembang karena dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikologis dan kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Perubahan fisik dan perkembangan sosial psikologis di masa remaja pada dasarnya merupakan kelanjutan yang dapat diartikan penyempurnaan. Yang dimaksudkan dengan penyempurnaan ialah sewaktu masa remaja. Proses pertumbuhan. Dari proses pertumbuhan itu anak-anak, dewasa, dan remaja. Pertumbuhan dan perkembangan dari proses sebelumnya, seperti waktu itu sudah saya jelaskan tentang waktu itu masa kanak-kanak, SD, SMP, SMA yang sudah meranjak kedewasaan atau meranjak keremajaan. Sekalipun diakui bahwa kebutuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan karena remaja masih mencakup kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial psikologis yang lebih menonjol, bahwa di antara kebutuhan keduanya fisik atau non psikologis atau saling terkait. Di samping itu, remaja membutuhkan pengakuan atau kemampuannya, yaitu seperti apa saja kemampuan yang telah dilalui masa remaja.
yang menurut Maslow, kebutuhan ini disebut kebutuhan penghargaan, seperti penghargaan atau yang lain-lain. Remaja membutuhkan penghargaan dan pengakuan bahwa ia atau mereka telah mampu berdiri sendiri, mampu melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, dan dapat bertanggung jawab atas sikap dan pengakuan bahwa ia atau mereka telah mampu berdiri sendiri, mampu melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh guru atau yang dilakukan oleh orang dewasa, dan dapat bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu seperti melakukan hal-hal, tetapi dia bertanggung jawab seperti belajar atau bermain atau yang lain-lain. Faktor non-fiksi atau mampu melakukan seperti yang dilakukan orang dewasa dan dapat bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang dikerjakannya. Faktor non-fisik yang pertama, secara integratif tergabung di dalam faktor sosial, psikologis, dijiwai oleh 3 potensi. Dasar yang dimiliki manusia itu, pertama, rasa pikir, rasa, dan kehendak. Ketiganya secara potensial mendorong munculnya berbagai kebutuhan. Dalam kehidupan dunia modern, manusia tidak saja hanya berpikir tentang kebutuhan. Mereka telah lebih maju. Pemikirannya telah bercakrawala luas. Oleh karena itu, kebutuhan pokoknya juga sudah berkembang. Pendidikan dan hiburan, misalnya, di dalam masyarakat modern telah menjadi kebutuhan yang mendesak, bahkan telah masuk daftar kebutuhan pokok. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, masalah dan konsekuensinya masalah remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Di sini saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan menjadi sikap perilaku dewasa. Nah, waktu kecil kita waktu itu tentang sifatnya masa remaja. Nah, sekarang dewasa pemikiran itu lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam perubahan sikap dan perilaku yang besar. Sedang di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola, baik perilaku maupun buruk. Kegagalan dalam mengisi atau mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan diri dan akibat lebih lanjut pada menjadikan remaja bersikap keras, agresif, atau sebaliknya bersikap baik atau tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. 2. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan fisiknya. Hal ini dirasa pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia atau mereka sulit mendapatkan pakaian yang pantas. Seperti samanya juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya warga dan tidak puas atau wabu dan tidak puas. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kehilangan remaja untuk memahaminya sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebutkan perilaku yang menentang norma.
dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. 4. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat remaja, terlalu menambahkan kemandirian diri. Dalam diri menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional, seperti perilaku yang overthinking atau overacting, racing, dan semacamnya. Dalam hal terjadi ketidaksamaan atau ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut para remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja masalah selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menciptakan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memilih nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan yang tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dinyatakan nakal. Pemenuhan kebutuhan fisik atau organik merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap tegar. Tidak berbeda dengan pemenuhan kebutuhan serupa di masa perkembangan sebelumnya. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Akibatnya tidak terpenuhinya kebutuhan fisik ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan perkembangan psikologis atau psikis sosial seorang individu. Menghadapi kebutuhan latihan, kebersihan, hidup teratur, dan sehat sangat perlu ditanamkan oleh orang tua di sekolah dan lingkungan masyarakat kepada anak-anak dan para remaja. Khusus kebutuhan sekolah atau kebutuhan seksual yang hal ini juga merupakan kebutuhan fisik remaja. Usaha pemenuhannya harus mendapat perhatian khusus dari orang tua, yaitu selalu mencari apa saja yang dibutuhkan oleh anak atau remaja ini, terutama ibu. Sekalipun kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan fisik, namun hal ini menyangkut faktor lain dalam pemenuhannya. Orang tua harus cukup tanggap dan waspada, serta secara dini menjelaskan dan memberi pengertian arti dan fungsi kehidupan seksual bagi remaja atau terutama wanita, dan arti seksual dalam kehidupan secara luas. Pendidikan seksual di sekolah dan terutama di dalam keluarga harus mendapatkan perhatian. Program bimbingan keluarga dari bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara periodik oleh setiap organisasi ibu-ibu dan organisasi wanita pada umumnya. Untuk mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat,